Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Punya binatang peliharaan itu menyenangkan loh guys, karena kita jadi punya kayak teman dan juga bahkan terkadang berasa kayak anggota keluarga. Cuma pada kenyataannya banyak dari hewan-hewan yang dipelihara itu punya naluri menyerang yang akhirnya melukai majikannya. Bahkan ada yang sampai berakhir fatal loh. Penasaran sama gimana kejadiannya? Hai, gue Andre dari calon sarjana dan inilah guys beberapa hewan peliharaan yang secara mengejutkan menyerang majikannya dengan brutal part kedua. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Nomor 10. Kambing. Pernah dengar nggak istilah senjata makan tuan? Nah, cerita ini bakal bikin kalian melongo deh. Soalnya ada kakek yang jadi korban ide anehnya sendiri. Jadi begini, di pedesaan Cherokee County di Georgia, ada seorang kakek bernama Carl Hulsey. Dia ini pensiunan pekerja unggas berumur 77 tahun yang punya ide kreatif buat ngamanin ladangnya. Tapi idenya ini malah bikin dia nyesel seumur hidup. Seumur mati deng. LOL. Si kakek Hulsey ini guys juga punya pikiran unik soalnya. Dia mau ngelatih kambing buat jadi penjaga ladang. Iya, kambing bukan anjing. Tahu caranya nggak? Dipukulin terus-terusan. Suatu hari si kambing ini ya kayaknya udah nggak tahan lagi guys. Ya seruduk lah tuh majikannya. Dengan berat badan mencapai 45 kg, kambing yang bernama Snowball ini nabrakin diri pakai tanduknya tuh dan menjatuhkan si Carl dari teras setinggi 1,5 meter serta membuatnya tewas di tempat. Dilansir dari situsnya si Tampa Bay, petugas otopsi pun juga pada bilang tuh guys kalau nyawa Carl ini langsung melayang dikarenakan serangannya tuh merobek perutnya lumayan dalam. Nah, dari cerita ini guys kita bisa belajar apa coba? Pertama, jangan sembarangan nyiksa hewan ya. Kedua, kalau mau punya penjaga, ya mending pelihara anjing aja lah. Kambing mah buat disayang-sayang aja guys, jangan dipaksa jadi security ya. Nomor 9. Diserang peliharaan singa. Pernah kepikiran mau pelihara singa di rumah? Nah, kali ini ada cerita nih guys yang mungkin bakal bikin kalian jadi mikir 2 kali deh sebelum punya ide gila itu. Jadi begini, ada seorang pria bernama Al Abel yang punya hobi unik tuh, yaitu bersihin kandang singa peliharaannya. Biasanya sih dia tuh nggak pernah ngelakuin ini sendirian guys, tapi suatu hari di peternakan miliknya, pria ini nekat bersihin kandang sendirian. Dan iya, kalian bisa tebak tuh apa yang terjadi selanjutnya kan? Saat dia memindahkan si singa yang bernama Simba ini ke kandang sementara biar bisa dibersihin kandang utamanya, dia lupa satu hal penting, yaitu nutup pintu antara 2 kandang itu. Nah, si Simba yang umurnya sudah 5 tahun ini ternyata langsung nyerang si Al dan begitulah teman-teman. Padahal Al Abel dan juga istrinya sudah merawat Simba sejak masih bayi. Yang bikin cerita ini makin nyesek adalah istrinya yaitu si Katie. Pas pulang dari urusan di luar, dia nggak nemuin suaminya di mana-mana. Dirinya malah ngelihat Simba mondar-mandir tuh di luar kandang, sementara hewan-hewan lain di peternakan pada ketakutan. Bayangin guys, ngerinya tuh kayak gimana. Katie pun langsunglah nelfon polisi. Nah, pas petugas datang, mereka terpaksa harus nembak si Simba biar nggak kabur dan juga bikin kekacauan yang lebih parah. Ya, dari cerita ini kita bisa belajar apa? Pertama, jangan pernah anggap enteng hewan liarnya meskipun mereka tuh sudah dirawat sejak kecil. Kedua, kalau mau pelihara hewan ya mending pilih yang aman-aman aja lah, kayak kucing atau anjing kali. Singa mah lihat di kebun binatang juga udah cukup kali guys, ya nggak? Nomor 8. Diserang ayam. Cerita berikutnya agak bikin nyesek nih teman-teman. Soalnya selain melibatkan nenek-nenek yang telah berusia 76 tahun, tapi hewan yang ngebunuh pun gak pernah masuk di pikiran kalian deh. Jadi begini, seorang nenek ini ceritanya lagi asik tuh ngumpulin telur di kandang ayam. Tiba-tiba ada seekor ayam jantan nih guys yang nyerang dan matok dia. Nah, yang bikin kasus ini jadi fatal, paruh si ayam itu tuh masuk tuh teman-teman, tepat di pembuluh darah varisesnya si nenek. Darahnya langsung ngucur deres, dimana bikin si nenek ini pingsan dan ya begitulah teman-teman. Dia juga keburu kehabisan darah sebelum ambulans datang. Yang bikin cerita ini nih makin jadi miris adalah ternyata si nenek tuh sudah punya riwayat darah tinggi dan diabetes tipe 2. Jadi tubuhnya tuh ya emang udah rentan banget. Pokoknya dari sini guys, jangan pernah ya anggap remeh hewan peliharaan sekecil apapun mereka. Nomor 7. Dimakan anjing.
Pernah dengar pepatah apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai? Nah, cerita ini guys bakal bikin kalian merinding deh. Soalnya ada orang yang nasibnya tuh tragis banget gara-gara ngelantarin anjing peliharaannya. Jadi begini, di Indonesia ada seorang pria namanya Andre Lumboga. Dia punya 7 ekor anjing di rumahnya. Suatu hari si Andre ini memutuskan tuh untuk liburan. Tapi dia malah ninggalin anjing-anjingnya tanpa makanan dan juga air selama 2 minggu. Gila nggak tuh? Kebayang nggak teman-teman gimana laparnya si anjing-anjing ini? Nah, pas Andre pulang, bukan disambut dengan gembira. Dia malah diserang tuh guys sama anjing-anjing yang sudah kelaparan itu. Dan membuatnya tewas seketika. Yang bikin cerita ini makin serem adalah kematian Andre baru ketahuan gara-gara satpam kompleks curiga ngelihat koper-koper tergeletak di depan rumahnya. Pas dideketin bau nggak enak tuh langsung keluar teman-teman. Polisi pun dipanggil guys dan juga langsung mereka nemuin tengkorak Andre di dapur sementara tubuhnya ada di depan rumah. Dan ternyata selama Andre pergi 7 anjing ini juga sudah makan 2 anjing lainnya. Nomor 6. Diserang rusa. Dari awal dibawa ke rumah, sebenarnya tetangga komplek Gerald Russian itu udah gak setuju sama kehadiran rusa eksotis dari Eropa kali ini nih. Walaupun badannya cakep dan juga tanduknya tuh emang keren banget, tapi rusanya ini punya ukuran besar guys yang dianggap berbahaya bagi lingkungan mereka. Nah, suatu hari pas Gerald tuh mau ngasih makan rusanya yang berukuran 226 kg ini, mendadak dia malah ngamuk dan menyerangnya dengan tanduk di kepalanya itu guys. Keluarga yang ngelihat kejadian itu pun langsung panik dan nelpon polisi. Tapi sayang, Gerald sudah keburu tewas karena kehabisan darah, di mana tanduknya si rusa juga sudah keburu nembus tubuhnya. Dan yang bikin cerita ini makin miris adalah ternyata Gerald tuh memelihara rusa ini secara ilegal loh. Soalnya pemerintah tuh memang sudah nggak ngasih izin guys buat warga biasa pelihara rusa jenis ini gara-gara sifatnya yang masih liar banget. Akhirnya pas polisi datang, si rusa juga jadi berujung ditembak mati. Nomor 5. Diserang kasuari. Mau secakep apapun burungnya teman-teman, tapi setelah tahu kisahnya si Marvin Hajos di bulan April tahun 2019 kemarin ini, kayaknya sih gue nggak akan mau deket-deket sama burung kasuari deh. Jadi begini, kasuari ini aslinya itu dari Papua Nugini sama Australia. Bayangin aja kalau ostrich dikawinin silang sama velociraptor, ya kira-kira begitulah penampakannya. Serem abis teman-teman. Beratnya pun bisa sampai 68 kg tuh, dimana tingginya 1,8 meter. Bulu-bulunya hitam, tapi kepalanya biru cerah dengan mahkota keras di atasnya. Keren sih, tapi jangan coba-coba deket-deket ya. Nah, senjata mematikan kasuari itu ada di kakinya ini guys. Di setiap kaki ada cakar sepanjang 12,7 cm. Bayangin aja, itu tuh guys kayak paku rel kereta api. Satu tendangan aja nih bisa-bisa bikin perut manusia kebuka. Ngeri kan? Nah lanjut ya, kita ngomongin Marvin Hajos tadi ya. Seorang kakek umur 75 tahun yang hobi pelihara kasuari. Sialnya suatu hari dia jatuh nih guys di antara kandang kasuari. Entah burungnya kaget atau emang berniat jahat, pokoknya si kakek ini langsung diserang lewat pagar kandangnya itu teman-teman. Tahu hasilnya? Ya begitulah, si kakek pun berujung tidak selamat. Jadi inget ya guys, jangan pernah main-main deh sama kasuari. Mereka tuh kagak bisa diajak bercanda, oke? Nomor 4. Diserang lizard. Kejadian berikutnya terjadi di tahun 2002 dan pastinya akan bikin kalian merinding. Seorang pria nih guys bernama Ronald Huff harus kehilangan wajah, tangan, dan juga perutnya. Tapi bukan karena kecelakaan loh ya, melainkan dimangsa sama 7 biawak Nil yang panjangnya 1,8 meter. Pas polisi datang, mereka tuh kaget banget ngelihat 7 biawak ini berkeliaran bebas di rumahnya si Ronald dan tubuh mereka pun penuh dengan darah. Yang bikin lebih ngerinya lagi, menurut perkiraan Ronald sudah digigit 1 sampai dengan 2 minggu sebelum akhirnya meninggal. Aduh, berarti guys selama itu Ronald cuma bisa duduk pasrah di dekat pintu rumahnya saja tuh karena ujung-ujungnya dimakanin sama hewan peliharaan sendiri. Polisi yang datang juga langsung kesulitan nih menangkap biawak-biawak ini. Soalnya hewan biawak Nil ini guys memang terkenal sebagai pemakan daging yang agresif. 1 aja udah bahaya, apalagi 7 kan? Nomor 3. Pasangan diserang simpanse. Pernah gak sih kan tuh ngebayangin punya simpanse sebagai hewan peliharaan? Keren banget kan? Tapi coba deh guys dengar cerita kali ini.
Gue jamin kalian tuh gak bakal tergoda lagi deh buat meliharanya. Jadi begini teman-teman. Di tahun 2005 lalu ada pasangan suami istri yang namanya adalah Saint James dan juga LaDonna Davis. Mereka ini punya simpanse kesayangan yang bernama Mo. Dia ini sudah dirawat dari tahun 1967 loh, pas James nemu Mo yang yatim piatu di Tanzania. Selama bertahun-tahun Mo ini sudah kayak anak sendiri bagi mereka. Makan bareng, tidur bareng, main bareng. Pokoknya lengket banget deh. Tapi tahu-tahu si Mo ini ngegigit jari tamunya. Akhirnya ya mau gak mau, Mo harus dipindahin lagi lah ke tempat perlindungan satwa liar. Ya sedih sih, tapi James dan juga Davis ini tetap rajin jenguk dan bahkan pernah ngebawain kue ulang tahun segala. Nah, suatu hari nih guys, pas mereka lagi jenguk si Mo, malah kena sial nih teman-teman. Ada dua simpanse lain yang kabur dan nyerang mereka berdua. Yang kena paling parahnya si suami. Ya bayangin aja, mata kanannya tercungkil, kemudian hidungnya dikunyah, 8 jarinya kena, belum lagi bibir, pipi, kaki, sama bagian private-nya itu tuh juga kena serang. Serangan ini berlangsung lama banget sebelum akhirnya kedua simpanse itu ditembak mati. Nah, tapi terus gimana dengan Mo? Dia berujung dipindahin ke fasilitas pribadi di pegunungan San Bernardino, yang namun kabarnya pada tahun 2008 dia berujung kabur tuh guys, dan gak pernah kelihatan lagi setelahnya. Nomor 2. Diserang ostrich. Teman-teman pasti pernah denger kan kalau burung unta itu suka nyembunyiin kepalanya di pasir. Ya katanya sih penakut. Tapi jangan salah guys, kalau sampai terdesak, burung onta ini bisa jadi salah satu monster yang super berbahaya loh. Jadi begini guys, di bulan Juni tahun 1999 ada cewek yang namanya tuh Linda Carter. Dia punya peternakan hewan eksotis dekat Seattle, Amerika Serikat. Nah, suatu hari dia kaget banget nemuin bapaknya si Fred Parker yang sudah 81 tahun tergeletak gak bernyawa di kandang burung onta. Padahal keluarganya bilang kalau si kakek ini tuh takut banget sama burung unta. Jadi kebetulan nih guys, pas lagi weekend dia ceritanya sedang sendirian tuh teman-teman, serta mutusin buat ngasih makan hewan-hewan di sana, termasuk burung unta, emu, lama, dan babi juga. Ya harusnya sih makanan burung unta cuma dilempar dari luar pagar. Tapi entah kenapa si kakek ini malah nekat masuk tuh ke kandang burung unta yang beratnya 180 kg ini. Dan yang terjadi selanjutnya bikin merinding ya. Kakek ini guys diinjak-injak, kemudian ditendang, serta lehernya juga sampai patah juga. Aduh, miris banget ya. Nomor 1. Diserang ular kobra. Kalau teman-teman pernah ngelihat orang pamer sedang foto bareng dengan ular di media sosial, sebaiknya kalian pikir 2 kali ya sebelum kedepannya nekat ngelakuin hal yang sama. Jadi begini ya, ada seorang remaja bernama Ali Iyut yang hobi banget tuh sama ular dan punya belasan ekor dengan warna-warna eksotis di rumahnya. Salah satunya adalah King Cobra, dimana itu adalah ular paling berbahaya sedunia tuh teman-teman. Nah, pada tanggal 11 Desember 2017, pria ini iseng lah mau foto-foto bareng dengan si King Cobranya. Tahu-tahu si ularnya tuh malah nyamber tangan dia. Panik lah tuh orang. Dimana si Ariel pun langsung posting foto tangannya yang berdarah di WhatsApp. Dia bahkan pakai tali sepatu buat ngiket tangannya dengan berharap bisa ngehentiin racunnya nyebar. Caption fotonya pun minta tolong tuh untuk dibawa ke rumah sakit. Temennya yang ngelihat ini langsung bawalah si Ariel ke rumah sakit. Tapi sayang banget teman-teman, dirinya keburu pingsan dan gak tertolong lagi. Aduh. Dan yang bikin cerita ini makin dramatis adalah ternyata si Ariel ini tuh adalah bagian dari organisasi yang suka pakai ular berbahaya buat pertunjukan jalanan. Uangnya yang terkumpul nanti itu biasanya didonasikan buat amal korban bencana alam. Aduh, padahal niatnya baik ya, tapi resikonya yang gak worth it nih guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.